Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara saya yang ada di Makau, ada di Hong Kong, ataupun di Indonesia, bahkan dimanapun saat ini berada. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur dalam ibadah hari ini. Kita angkat pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah pada saat ini. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita akan masuk dalam ibadah kita dengan doa. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Betapa mulia kasih Yesus pada kita yang telah menyelamatkan jiwa kita. Mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Berucaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Berucaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan membuka Mazmur kita. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita sembah Dia,
kita ucapan syukur di hadapannya. Karena dialah yang menyertai hidup kita, di sepanjang hidup kita, hanyalah dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini lagi Tuhan beri kami kesempatan dalam ibadah kami bersama. Kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Tuhan kiranya sungguh berbicara kepada kami, mengingatkan kami betapa besarnya karya Allah dalam kehidupan kami.
dan rancangan Allah bagi dunia ini. Berkati kami Bapa, dan berbicaralah kepada kami anak-anak-mu siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bersama dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang keempat. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang keempat. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuki yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau mengalaminya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema terang dalam kegelapan. Terang dalam kegelapan. Mungkin ada di antara kita yang mendengar YouTube ini, ada di antara jemaat Tuhan yang baru pertama kali merayakan Natal pada tahun ini. Siapa di antara kita yang baru pertama kali? Ya, rasanya ada banyak orang yang baru pertama kali merayakan Natal di tahun ini, karena banyak orang yang baru menjadi percaya di tahun ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah lama menjadi Kristen atau sudah lama mengenal Tuhan, sudah lama menikmati arti Natal, kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah Natal tentang terang. Dan kita terkagum-kagum bagaimana Allah menyatakan terangnya dalam kegelapan, termasuk dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mengapa Allah menjanjikan datangnya terang? Bagaimana Allah menyatakan kegenapan janjinya bagi umatnya? Dan kapan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama kita akan melihat bagaimana keadaan pada saat janji firman Tuhan ini disampaikan. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 tadi, ada satu kata yang dipakai untuk menggambarkan adalah kesuraman. Dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Sebenarnya ayat-ayat sebelumnya, 2 ayat sebelumnya juga menyebutkan, menggambarkan keadaan kegelapan yang dimaksud. Ayat 21 dan 22. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat, lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaan yang digambarkan sebagai kegelapan, di mana umat Tuhan mengalami
dikatakan melarat, kelaparan, dan mereka cepat gusar dan mengutuk. Segala situasi yang menggambarkan kehidupan yang sama sekali krisis, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kenyamanan. Mereka menengadah ke langit, mereka melihat ke bumi. Apapun yang mereka kerjakan, dikatakan sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman, himpitan, bahkan dikatakan dibuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah situasi yang digambarkan, itulah situasi yang disebutkan sebagai kegelapan. Umat Tuhan akan ada dalam satu waktu yang suram. Tetapi melalui Nabi Yesaya kembali lagi Tuhan mengingatkan umatnya bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua kita melihat bahwa program penyelamatan adalah janji Allah. Program penyelamatan adalah janji Allah. Sesudah kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, disebutkan di sana Tuhan berkata bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah janji penyelamatan. Bahwa akan datang penyelamat, juru selamat melalui keturunan wanita. Nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk mengulangi janji itu. Yesaya adalah salah satu nabi yang Tuhan pakai untuk mengingatkan janji itu dengan mengatakan bahwa tidak selamanya. Karena Allah kembali menyatakan akan ada terang yang besar. Sesudah mengatakan tidak selamanya, di dalam ayat 1 yang merupakan nubuat datangnya terang itu, disitulah kembali janji itu diungkapkan. Bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itulah yang akan terjadi, saudara. Bahwa akan datang terang yang besar dikatakan. Akan datang terang yang bersinar. Sejak kejatuhan manusia, Allah tidak membiarkan, tetapi Allah merancangkan dengan kuasanya, dengan sempurna, bagaimana Dia akan datang menyelamatkan umatnya. Dan dalam bagian yang kita baca tadi, kembali Dia mengingatkan bahwa akan datang terang yang besar dan terang yang bersinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah merealisasikan janjinya? Di dalam pasal 9 ayat 1 ini merupakan jangkauan dari misi Allah. Jangkauan dari terang itu. Yaitu disebutkan terang yang besar bagi bangsa, bagi negeri. Bahkan kalau kita mengingat ayat yang selalu disebutkan di dalam masa raya Natal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terang bukan hanya bagi bangsa Israel. Terang bukan hanya bagi negeri di mana umat Tuhan itu dibuang. Tetapi dikatakan terang untuk dunia. Lebih tepat disebutkan, saya akan bacakan dalam Yesaya pasal 49 ayat yang kelima. Ayat kelima, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya,
dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Allah memberikan terangnya untuk membawa umat Israel kembali kepadanya, mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kembali kepadanya, dikembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah maksud Allah memberikan terang bagi umatnya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, kita melihat di sana bahwa terang yang dimaksudkan bukan hanya untuk umat Israel. Ayat ke-6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa terang yang diberikan itu adalah untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi juga disebutkan bahwa terang itu juga akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan keselamatan itu akan sampai ke ujung bumi. Kita melihat, inilah jangkauan terang yang diberikan oleh Allah. Makanya disebutkan terang yang besar. Terang yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana Allah mewujudkan akan janji ini? Atau dengan cara bagaimana Allah merealisasikan janji ini? Disebutkan dengan jelas bahwa itulah dengan cara Dia datang sendiri ke dalam dunia ini dalam rupa anak manusia, di dalam diri Yesus Kristus yang disebut Immanuel itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada bagian berikut adalah alat misi Allah, atau cara Allah mendatangkan terang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri datang melawat umatnya. Dia mengutus anaknya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melaksanakan misi Allah yang besar ini, yang dapat menjadi terang bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak lahirnya di Bethlehem, setelah Yesus dewasa, Dia menuju ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Setelah dibaptis, pengalaman berpuasa selama 40 hari. Setelah berpuasa 40 hari, Yesus melewati kemenangan atas pencobaan. Dan itulah saatnya ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia kembali menyingkir ke Galilea, meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bukan hanya sampai di situ. Misi Allah yang besar itu harus melewati salib. Namun peneguhan pada saat Dia dibaptis, yang menyatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita membaca di dalam Yesaya pasal 7 ayat ke-14. Itulah cara yang disebutkan bagaimana Allah menggenapi janjinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
sesungguhnya Allah sendiri yang memberikan pertanda. Seorang perempuan muda akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kalimat ini kembali disampaikan oleh malaikat Tuhan pada waktu mengunjungi Yusuf ketika dia berniat pisah dengan Maria. Di dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan di dalam ayat 23, seorang anak darah yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam Yesaya dipakai kata perempuan muda. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dinyatakan cara Allah menepati janjinya. Dia memberikan seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Luar biasa. Di dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23 menggenapkan perkataan yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengirimkan terang, Allah memberikan terangnya kepada umat yang dalam kegelapan. Setelah kurang lebih 400 tahun, tidak ada lagi suara Nabi yang berbicara. Sesudah itulah saatnya Maria mengandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Allah dengan kuasanya mengadakan apa yang nampaknya mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya ketika Maria harus mengandung yang dinyatakan oleh malaikat. Di akhir percakapannya dengan malaikat dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena malaikat katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam peristiwa Natal merupakan kegenapan dari Yesaya pasal 9 yang kita baca tadi. Dan sebagai akibat disebutkan dalam ayat-ayat selanjutnya. Sebagai akibat kalau terang itu datang di dalam kegelapan. Dan sebagai akibat kita lihat pada ayat selanjutnya, bagaimana pengalaman orang yang terbuka terhadap terang itu. Bagaimana akibat yang dialami apabila terang itu datang. Di dalam ayat 9 dikatakan, mereka yang telah melihat terang itu, mereka bersorak-sorai. Ada sukacita yang besar. Ada sukacita di hadapan Allah. Dan sukacita itu digambarkan ayat kedua. Digambarkan sebagai sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, sukacita seorang waktu panen itu adalah sukacita mendapatkan hasil. Sukacita orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan itu adalah sukacita kemenangan. Kita melihat yang digambarkan luar biasa. Bahkan dalam ayat ketiga dan disebutkan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian.
segala yang menekan, segala tekanan, segala himpitan dikatakan telah dipatahkan. Apa yang disebutkan di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat ini, satu ungkapan kegembiraan, satu ungkapan kelepasan yang sangat kontras dari situasi atau keadaan yang disebutkan pada awal perenungan kita tadi, di mana umat Tuhan itu mengalami kelaparan, melarat, gusar, dikatakan kesesakan, kegelapan, kesuraman, terhimpit, terbuang. Kali ini digambarkan justru hal yang sangat kontras. Bagaimana umat Tuhan itu mengalami kelepasan dari tekanan. Bagaimana umat Tuhan itu dikatakan mengalami sukacita dan sorak-sorai. Karena telah mendapatkan terang yang besar. Karena telah melihat terang yang bersinar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirnya Yesus Kristus, Immanuel itu adalah terang yang besar. Dan bagi orang yang terbuka, bagi orang yang menerimanya, akan mengalami sebagaimana yang digambarkan, kelepasan, mengalami sukacita yang besar, mengalami kemenangan. Itulah gambaran yang diberikan yang sangat bermakna luar biasa. Bagaimana sukacitanya orang yang telah mengenal Yesus sebagai terang dalam hidupnya. Orang yang telah mengalami, menerima Yesus dan mengalami kelepasan di dalam dia. Kelepasan dari himpitan dosa, kelepasan dari kesesakan, kelepasan dari kegelapan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sedia terbuka menerima Yesus sebagai terang dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh lagi mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Bagaimana janji-Mu yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu pada masa raya Natal ini, kami berdoa supaya banyak orang yang akan mengalami kelepasan. Supaya banyak orang yang menerima terang yang besar itu. Supaya banyak orang yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga doakan semua pemberitaan firman Tuhan dalam masa raya Natal ini kiranya sungguh-sungguh akan membukakan setiap hati yang mendengar untuk melihat terang yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat menjadikan pedoman hidup kita untuk kita menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu melalui persembahan kita, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, atau persembahan-persembahan yang lainnya yang Bapak Ibu Saudara telah siapkan. Mari kita iringi dengan pujian dari pulau dan benua. Pujian ini sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory.
Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita satukan hati kita, kita masuk dalam doa, mohon pimpinan, mohon berkat, mohon pertolongan dari Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk saat ini. Kami memuji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk hari ini kami sudah dengar firman Tuhan dalam mempersiapkan kami memasuki dalam minggu-minggu untuk Natal ini. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan hamba-Mu Pak Karol dan Ibu di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong hamba-Mu di dalam pelayanan mereka, usaha mencapai jiwa-jiwa, kebutuhan pelayanan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Maluku. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini, supaya Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan di sana, usaha PI terhadap jiwa-jiwa. Kami doakan supaya gereja Tuhan di sana menjadi terang yang bersinar untuk menerangi jiwa-jiwa yang dalam kegelapan. Kami doakan juga untuk pemerintah daerah. Kami doakan saat ini bagi pemerintah Indonesia, dari pemerintah pusat sampai daerah-daerah. Kami mohon Tuhan berkati, baik itu presiden dan semua aparat pemerintah, dari pusat sampai daerah, dalam usaha untuk pembangunan bangsa kami, baik dari segi bidang ekonomi politik ataupun juga bidang kesehatan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pengembangan atau menyebarnya virus ini, supaya Tuhan tolong pemerintah diberikan kemampuan untuk dapat menanggulangi dengan vaksinasi dan usaha-usaha lain, sehingga masyarakat Indonesia dapat terpelihara dari penyebaran virus ini Tuhan. Kami doakan untuk Indonesia dan juga negara-negara di dunia saat ini, supaya Tuhan memberkati di dalam usaha bagaimana untuk menghentikan akan penyebaran virus ini. Kami doakan untuk usaha semua negara, supaya Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk perayaan Natal yang diadakan di berbagai tempat, di berbagai belahan bumi, dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami doakan supaya kiranya tahun ini Injil Tuhan dapat diberitakan lagi, sehingga lebih banyak orang lagi boleh mengenal, percaya, bahkan mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Pelayanan GMKIH kami doakan untuk persiapan-persiapan pelayanan perayaan Natal kami. Kami doakan supaya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk rencana-rencana ke depan supaya Tuhan tolong. Baik untuk pelayanan-pelayanan mengakhiri tahun 2021 dan juga tahun yang akan datang. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kami doakan juga untuk kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini, supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini supaya tetap terpelihara, dan kiranya penginjilan di antara bangsa ini, supaya lebih banyak orang Israel boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua jemaat kami yang tersebar di berbagai tempat, baik di Hong Kong juga di Macau. Kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Berkati semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua persembahan ini, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, atas nama GMKH, kami ucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.